Kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa. Hovifah menjadi sosok paling perkasa di Pilgub Jawa Timur 2024 yang sulit dicari tandingannya. Terlebih Hovifah juga berpotensi diusung koalisi gemuk. Meski demikian, Hovifah bisa mengalami kendala saat memilih pendamping karena beberapa parpol pendukung ingin kadernya diusung sebagai calon wakil gubernur. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Dimas Oki. Selamat sore, Mas Oki. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Oke, kabar baik. Mas Oki, sebetulnya sekuat apa sih sosok Hovifah untuk berlaga kembali di Pilgub Jawa Timur, dan apakah ada pesaing lain yang bisa sebanding dengan Hovifah sebetulnya? Kalau kita lihat dari elektabilitas tentunya Hovifah Indar Parawansa punya elektabilitas yang paling tinggi dibanding nama-nama lainnya. Dan survei ini juga sesungguhnya masih merupakan survei internal dari sejumlah partai politik yang kita lihat bahwa tertinggi elektabilitas itu Hovifah Indar Parawansa. Dan selama 5 tahun terakhir nama Hovifah ini kan juga secara konsisten tentunya mewarnai public knowledge, artinya pengetahuan publik ya, baik itu berasal dari media massa, sosial media dan seterusnya. Nah, saya pikir saat ini jika dikaitkan dengan kontestasi Pilgub Jatim, maka nama Hovifah itu menjadi sebuah simbol dari sebuah kekuatan yang cukup kuat ya. Dan itu membuat getar dari berbagai calon-calon gubernur lain, kandidat gubernur lain yang ingin maju di Jawa Timur. Betul bahwa memang saat ini kontestasi atau pertarungan itu terjadi di pada level tataran calon wakil gubernurnya. Dan saya pikir ini juga disadari oleh Hovifah ya, dan berbagai partai politik maupun aktor-aktor politik di Jawa Timur. Kira-kira proyeksinya Hovifah akan berpasangan dengan siapa? Apakah masih dengan Emil Dardak ya, yang mana Emil Dardak ini adalah wakil gubernur incumbent dan merupakan juga ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Pertanyaannya adalah apakah memang ini Hovifah Emil ini akan tetap bertahan di pilkada tahun ini, apakah mungkin ada penantang dari Emil Dardak? Saya pikir juga kalau belajar dari survei-survei yang ada, atau katakanlah opportunity dari beberapa kandidat lain yang menginginkan untuk berpasangan dengan Hovifah, saya pikir itu juga punya kans ya, adanya perubahan di tataran wakil gitu. Tapi itu pun kita lihat konstelasinya, karena beberapa partai besar sudah menyatakan dukungan di awal terhadap Hovifah dengan Emil, seperti Partai Golkar ya. Lalu kemudian juga Partai Amanat Nasional dan tentunya Partai Demokrat. Nah, tinggal kita tunggu nih PDI Perjuangan itu apakah akan mengusung Hovifah, karena mereka juga sempat di awal ada wacana untuk mendukung Hovifah yang berpasangan dengan kader PDI Perjuangan. Tahu kalau itu terjadi ya, makanya menarik nih, apakah lalu partai-partai yang lain seperti Golkar, lalu kemudian Gerindra juga, bahkan lalu PAN itu akan mengikuti jalan yang sama dengan berkoalisi dengan PDI. Nah, di sini ada kemungkinan Emil Dardak yang justru tidak akan menjadi pasangan dari Hovifah jika demikian, kan begitu. Mas Oki. Tapi jika ya. Kira-kira akan salot apa sih sebetulnya bagi Hovifah untuk menentukan siapa calon pendampingnya menjadi cawagup di Jawa Timur nanti? Karena kalau kita lihat koalisi gemuk yang kemungkinan akan berpotensi mendukung Hovifah, ini masing-masing akan mencalonkan kadernya begitu untuk mendampingi Hovifah. Apakah itu akan menjadi kalotan tersendiri nantinya? Iya, karena ini kan kekuatan politik Jawa Timur ini kalau dari segi sosioantropologis sesungguhnya kan ada dua ya. Pertama, kalau dari basis sosial yang terkategori sebagai nasionalis ya kan, ini kebanyakan di daerah Mataraman, selama ini orang mengenalnya begitu. Sementara kalau yang kedua adalah basis sosial yang terkategori sebagai Islam tradisional, Nahdliyin. Ini Mbak Hovifah sendiri kan mewakili unsur dari elemen masyarakat Islam tradisional atau Nahdliyin. Beliau sebagai ketua umum Muslimat NU. Nah, kalau kita lihat juga dari segi geografisnya, maka basis sosial NU ini kan tersebar di Tapal Kuda, lalu kemudian juga di sekitar Madura atau Are itu juga punya pertemuan dari basis sosial Nahdliyin ini, Islam tradisional dengan nasional. Nah,
kita lihat juga dalam Pilpres 2024 kemarin ada juga elemen voters atau potensial pemilih yang penting, yaitu adalah anak-anak muda. Nah, itu tersebar di kota-kota besar, ya ada beberapa kota besar di Jawa Timur dan kota-kota kedua yang sangat konsisten kehadiran jumlah pemilih mudanya. Dan ini juga menjadi perhatian utama tentunya dari para pemain-pemain politik atau calon-calon kepala daerah di Jawa Timur. Nah, di sini memang masih ketemu irisan nama Emil Dardak, tapi juga ada anak muda lain yang juga berada pada unsur nasionalis nih, nasionalis di Mataraman, which is itu ada Arifin ya, Muhammad Arifin yang sekarang menjadi Bupati Trenggalek misalnya. Ya. Lalu kemudian juga ada anak muda lain yang mungkin juga bisa cukup punya peran ya, berkontribusi untuk menutup atau merepresentasikan basis pemilihan anak muda. Nah, kalau di Tapal Kuda ada juga yang kemudian juga cukup kuat ya untuk menjadi representasi dari potensi dari yang berpasangan dengan Khofifah. Seperti selain Gus Ipul yang sekarang menjadi wali kota Pasuruan yang dulu menjadi lawan Khofifah dalam pilkada tahun lalu, adiknya Gus Ipul itu juga punya potensi yang cukup kuat, Bupati Pasuruan 2 kali. Dan itu juga memiliki kedekatan dengan kalangan Nahdliyin, lalu juga kemudian punya grassroots di basis Islam tradisional dan seterusnya. Saya pikir ini juga kolaborasi utak-atik nama dan utak-atik katakanlah political aliran politik ya, ini juga menjadi utak-atik yang krusial ya jika melihat kira-kira proyeksi Jawa Timur ke depan seperti apa. Masih begitu dinamis ya Mas Oki melihatnya, tapi bagaimana seharusnya formulasi yang harus dilakukan oleh seorang Khofifah untuk mengkomunikasikan supaya ada titik temu antar partai-partai pendukung ini nantinya? Tadi pertama-tama bisa dilihat tentunya dari elektabilitas yang bisa melengkapi Khofifah ya. Sekalipun Khofifah secara elektabilitas kita asumsikan atau kita prediksikan itu sudah cukup kuat, namun tentunya Khofifah butuh pasangan yang bisa mewakili atau melengkapi. Ya, kalau kita lihat kan Mbak Khof ini kan unsurnya tadi saya sampaikan adalah dari kalangan Nahdliyin, lalu kemudian juga beliau ini tentunya didukung oleh tentunya juga pemilih perempuan yang cukup besar gitu. Lalu kemudian juga beliau ini kalau dari segi geografinya kan Surabaya dan sekitarnya nih, arek subkulturnya gitu. Nah, tentunya jika dilengkapi dengan sosok yang kemudian bisa memiliki basis di wilayah selatan Jawa Timur, ya wilayah Mataraman juga misalnya, tentu ini menjadi kelengkapan yang cukup kokoh misalnya. Lalu tinggal dilihat partai politiknya akan bersama dengan siapa, apakah partai politik dengan PDI Perjuangan. Saya dengar juga PDI Perjuangan sesungguhnya juga punya calon-calon kader yang hendak dipasangkan dengan Khofifah juga cukup potensial. Tadi saya lupa menyebutkan misalnya dari Madura, Bupati Sumeneb ya, itu juga disebut-sebut namanya untuk bisa berpasangan dengan Mbak Khof jika berpasangan dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, lalu kemudian juga kita perhatikan juga adalah apakah kolaborasi-kolaborasi yang sifatnya sosioantropologi politik atau yang sifatnya elektoral sehingga bisa saling melengkapi, atau mungkin pasangan-pasangan yang dikombinasikan dengan kemungkinan partai politik. Nah, tinggal Khofifah akan berpasangan dengan partai siapa berkoalisi, apakah dengan tadi dengan Gerindra, dengan Golkar, ya kan, atau dengan PDI Perjuangan bahkan. Saya pikir juga nama-nama partai lain punya peluang ya, dari usungan dari Partai Nasdem misalnya, lalu kemudian juga karena Partai Nasdem memiliki basis kekuatan yang cukup kuat misalnya di Tapal Kuda dan sekitarnya. Lalu kemudian juga di Mataraman tadi selain PDI Perjuangan tentunya selain juga Emil Dardak yang memiliki basis di selatan Jawa Timur. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, tadi saya sampaikan kekuatan anak muda, representasi anak muda itu juga sesungguhnya memiliki political attractiveness tersendiri ya, dalam memikat pemilih muda di Jawa Timur yang menurut saya jumlahnya cukup merata. Tapi kalau melihat dari sisi Bu Khofifah sendiri, apakah nampaknya masih ingin berdampingan dengan Emil Dardak di Pilgub nanti, ataukah ya sudah menyerahkan pada partai politik yang nanti akan mendukung? Karena Emil sendiri sudah mulai masuk begitu dalam bursa Menteri Kabinet. Good point. Saya pikir juga bicara tentang Emil Dardak, ini anak muda punya potensi dan punya kedekatan dengan berbagai pihak ya. Saya pikir dia punya peluang juga untuk kalau kita lihat proyeksi untuk ke kabinet di 2024 nanti pilkada penyusunan kabinet nanti ya. Dan kemungkinan untuk ke sana sesungguhnya masih ada gitu. Artinya juga, tapi terlepas dari itu semua, posisinya sekarang adalah Mbak Khofifah ini kan, Ibu Khofifah ini
karena kekuatan politik yang cukup besar ya di Jawa Timur, dia punya otonomi yang cukup besar sesungguhnya untuk bisa memilih wakil-wakilnya yang memungkinkan untuk dia nanti gitu. Artinya pilihan itu tidak semata-mata pada Emil Dardak saja, itu yang perspektif saya gitu. Nah, cuman jika sekarang kemudian muncul nama seolah adalah Kofifa Emil, ini memang masih paling aman dalam konteks untuk melakukan sebuah komunikasi politik kepada berbagai pihak gitu. Oke. Dan potensi Kofifa untuk bisa berdampingan dengan siapapun di Pilgub Jatim itu masih terbuka. Kalau kita lihat kemungkinan-kemungkinan tadi. Gitu. Sementara yang paling penting juga adalah menunggu siapa yang sesungguhnya yang akan bertanding atau melawan Kofifa. Ini juga akan menjadi pertimbangan siapa yang akan diminta Kofifa mendampingi nanti untuk Pilgub Jatim. Oke, kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depannya. Begitulah siapa yang akan mendampingi Hovifah untuk melaju di Pilgub Jawa Timur 2024. Terima kasih pengamat politik Dimas Oki sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.